Assalamualaikum, hai semuanya. Hari ini saya akan membuat dua menu lauk yang simple dan sederhana ya teman-teman. Menu ini adalah ikan kuah kuning dan sayur bening ya teman-teman. Bagaimana cara membuatnya? Ikuti terus ya videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita siapkan dulu bahan-bahannya ya teman-teman. Di sini sudah ada satu ikat bayam ya. Ini bayamnya sudah saya petik dan sudah dicuci bersih ya tentunya teman-teman. Lalu ada juga labu kuning dan ada juga sedikit terong ya teman-teman. Lalu ada juga jagung dan satu genggam daun kemangi ya. Lalu untuk menu keduanya ada ikan layang atau ikan salem ya teman-teman, dan sedikit air asam jawa ya. Selanjutnya kita siapkan panci, lalu kita beri sekitar 500 ml air ya teman-teman. Kita didihkan dulu, lalu kita tambahkan dengan irisan bawang merah ya. Ini untuk menu sayur beningnya ya teman-teman. Lalu kita masukkan dulu bahan yang agak keras ya, sayuran agak keras seperti jagung dan labunya ya teman-teman, karena biasanya dua bahan ini lebih lama ya matangnya, jadi kita masak duluan. Untuk sayurannya sendiri teman-teman bisa juga menambahkan dengan kacang panjang ya, jadi untuk sayurannya itu bebas ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan bumbu penyedap ya. Di sini saya cuma menggunakan garam dan 1 sendok makan gula ya teman-teman. Jadi bumbunya itu cukup garam dan gula aja ya. Jadi saya tidak menambahkan dengan kaldu ayam ya atau kaldu bubuk ya teman-teman, karena rasanya juga tidak pas ya. Kalau untuk sayur bening cuma menggunakan 2 bumbu ini aja sudah enak ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan sayuran lain seperti gambas atau biasa orang bilang itu labu putih ya teman-teman, bisa juga. Lalu kita tambahkan juga dengan sayuran hijaunya. Bayamnya ini bisa juga menggunakan bayam yang merah ya teman-teman, karena bayamnya juga ada 2 jenis ya, ada yang hijau dan ada juga yang bayam yang berwarna merah ya. Jadi ini sesuai selera aja teman-teman. Untuk masak sayur bening ini tidak perlu terlalu lama ya, jadi nanti tekstur sayurnya juga masih cantik warnanya dan tidak terlalu banyak ya teman-teman. Lalu terakhir kita tambahkan daun kemangi ya, biar nanti aroma sayurnya ini tambah sedap ya teman-teman. Lalu kita matikan api kompornya, jangan lupa dicek rasa ya. Untuk menu keduanya ini ada ikan kuah kuning atau ikan palomara ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan kira-kira 5 ekor ikan kembung atau ikan layang ya teman-teman. Lalu kita tambahkan dengan sedikit air, lalu kita tuang air asam jawanya. Air asam jawanya ini kira-kira 1 sendok makan, lalu kita encerkan atau kita beri sedikit air ya teman-teman. Lalu tambahkan juga dengan 2 lembar daun jeruk dan secukupnya kunyit bubuk ya teman-teman, supaya amis dari ikannya ini agak hilang ya teman-teman, atau berkurang ya dengan menggunakan daun jeruk dan kunyit ya teman-teman. Tapi kunyitnya ini harus menggunakan kunyit bubuk ya, jangan menggunakan kunyit mentah atau kunyit yang masih seger ya, nanti dia bau langu ya teman-teman. Ini kita biarkan ikannya sampai mendidih, lalu nanti kita beri bumbu penyedap ya teman-teman.
ikan kuah kuningnya ini bisa juga menggunakan ikan jenis lain ya. Jadi bisa menggunakan ikan bandeng atau ikan sungai ya teman-teman, seperti ikan mas atau ikan air tawar lainnya ya teman-teman. Jadi sesuai selera aja ya. Nah, setelah mendidih kita masukkan bumbu penyedap sesuai selera teman-teman. Kita tambahkan garam dan gula ya. Ini sesuai selera aja. Kalau misalnya punya belimbing wuluh itu boleh juga ya, jadi menambah segar dengan kuahnya ya. Atau bisa juga menambahkan tomat hijau atau cabai rawit atau cabai merah keriting, itu sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya cuma menggunakan cabai rawit merah ya. Jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi. Step selanjutnya kita akan menumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman. Ini kita tumis sebentar ya sampai bawang merah dan bawang putihnya ini layu dan sudah berbau harum dan berubah warna ya teman-teman. Menumisnya ini pakai api kecil aja ya, atau api sedang cenderung kecil aja supaya tidak cepat gosong bawangnya ya teman-teman. Nanti kalau bawangnya ini terlalu lama atau terlalu besar apinya bisa gosong dan rasanya akan pahit ya teman-teman. Lalu setelah matang kita masukkan atau kita tuang ke kuah ikan yang sudah kita masak tadi ya, atau ikan kuah kuningnya ya teman-teman, atau ikan palumaranya. Nah, ini siap untuk disajikan ya. Menu ini sangat simple dan pasti teman-teman sangat menyukai seluruh keluarganya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian mau mencobanya ya. Assalamualaikum.